Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang materi konsep kurikulum PAI dalam pelajaran pengembangan kurikulum PAI. Dalam pengertiannya sendiri, kurikulum PAI adalah sebuah perangkat yang sudah direncanakan yang memiliki tujuan, isi, dan bahan dalam melakukan pembelajaran. Karakteristik dari kurikulum PAI yang pertama, ketika mencari ilmu, dasarnya adalah ibadah. Yang kedua, dalam mencari ilmu, memiliki rasa tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Yang ketiga, karakteristiknya kurikulum PAI sangat percaya bahwa siswa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Tujuan dari kurikulum PAI. Tujuan dari kurikulum PAI adalah sebagai pendidikan seumur hidup. Jadi kurikulum PAI sangat menganjurkan pendidikan pada setiap manusia selamanya, sesuai dengan hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu dari lahir sampai meninggal. Dalam tujuan kurikulum PAI terdapat 4 arah yang ditujukan. Yang pertama, sebagai menjaga akidah dan ketakwaan para peserta didik. Yang kedua, sebagai landasan belajar ilmu agama. Yang ketiga, mendorong siswa agar berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, terakhir dari arah tujuan tadi adalah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kemudian manfaat dari kurikulum PAI. Terdapat 3 yang mendapatkan manfaat. Yang pertama, murid. Manfaat bagi murid kurikulum PAI adalah sebagai mengembangkan potensi. Potensi murid akan lebih mudah jika diarahkan melalui kurikulum yang sudah teruji. Yang kedua, bagi lembaga. Minat masyarakat semakin meningkat jika kurikulum semakin bagus. Kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Yang ketiga, manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru, kurikulum PAI adalah sebagai pedoman tugas dan pedoman evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian bagi kepala sekolah, kurikulum adalah suatu yang sangat sentral karena sebagai pedoman manajemen dalam pembelajaran di sekolahan. Bagi lulusan sekolah yang menerapkan kurikulum, manfaatnya adalah sebagai cerminan kebutuhan masyarakat akan ilmu-ilmu yang telah didapatkan melalui kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, itu tadi gambaran atau konsep kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah yang saya
jabarkan selanjutnya, yaitu poin-poin dari makalah yang telah saya presentasikan. Ada 5 poin. Saya dari kelompok 9 dengan tema inovasi kurikulum. Poin pertama, pengertian inovasi kurikulum adalah sebagai pembaharuan dalam pendidikan yang diharapkan kebaikannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Inovasi, pembaharuan. Kemudian kedua, faktor sulitnya inovasi kurikulum. Yang pertama, estimasi atau perkiraan dari perencanaan ataupun isi yang tidak tepat. Konflik atau motivasi yang bersenjangan. Selanjutnya, kurikulum masih belum berkembang, masih butuh proses, tapi butuh waktu. Selanjutnya adalah penolakan dari golongan-golongan tertentu ketika akan ada wacana inovasi kurikulum. Yang ketiga, urgensi inovasi kurikulum adalah ide utama untuk berinovasi kurikulum melalui pengamatan terhadap kurikulum sebelumnya. Jadi menghargai kurikulum sebelumnya ketika pembaruan terjadi, kurikulum yang sebelumnya yang baik masih diteruskan. Keempat, langkah-langkah dalam inovasi kurikulum. Yang pertama, studi masalah dalam kebutuhan masyarakat ataupun peserta didik. Kemudian formulasi dalam menciptakan kurikulum baru, pembaruan harus sesuai dengan tadi kebutuhan masyarakat. Tujuan pendidikannya harus jelas. Selanjutnya dilakukan uji coba. Setelah berhasil, baru diadakan pelaksanaan pembelajaran dengan pembaruan kurikulum tadi, inovasi kurikulum. Selanjutnya yang terakhir, poin 5, kritik inovasi kurikulum. Yang pertama, masalah kemasan. Kemasan kurikulum yang baru akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Kemudian ketika kurikulum diganti, seakan-akan guru tidak bisa mengembangkan potensi siswa sehingga dibutuhkan kurikulum yang baru. Begitu. Guru sendiri dianggap harus bisa menyesuaikan seluruh siswa di Indonesia dalam satu pakaian, dalam satu tujuan. Selanjutnya, masalah bagi guru. Ketika kurikulum diperbarui, maka akan membutuhkan pelatihan yang baru. Dan pelatihan baru kemarin dari sebelum-sebelumnya Menteri Pendidikan hanya memberi jatah pelatihan selama 52 jam dan itu sangat sedikit sekali, sehingga guru akan kesulitan ketika menerapkan kurikulum. Masalah lainnya adalah implementasi dari kurikulum baru. Kurikulum baru yakni kurikulum K13 yang menggantikan KTSP. Pada tujuannya, kurikulum K13 secara umum adalah siswa dituntut agar bisa mandiri, bisa berpikir kritis, inovatif dan kreatif tadi, mengembangkan potensinya dan dibimbing oleh guru. Tapi faktanya siswa
hanya diberi tugas oleh guru, dan guru tidak mau tahu. Pokoknya siswa belajar sebisanya, dan guru sangat minim sekali dalam memberikan pengarahan. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah sikap dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.